Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kimia, yakni tentang bab energi dan perubahan energi. Apa sih yang dimaksud dengan energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pasti kita akan menggunakan energi tersebut. Mau kita sadar atau tidak, pasti kita menggunakan energi tersebut. Di dalam energi tersebut ada hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika merupakan bentuk lain dari hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bunyi dari hukum kekekalan energi hampir sama dengan bunyi hukum satu termodinamika yang menyatakan bahwa jumlah energi dalam alam semesta adalah konstan atau tetap. Jadi energi itu tidak dapat hilang atau dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya dapat berubah ke bentuk yang lain. Contohnya adalah ketika saya naik mobil dan saya mengisi mobil itu dengan bensin dan saya menjalankan mobil tersebut, otomatis bensin tersebut akan dikelola oleh mesin kita, sehingga energi dari bensin tersebut berubah menjadi energi kinetik dan dapat menggerakkan mobil yang sedang dinaiki. Namun tidak semua energi tersebut dirubah menjadi energi kinetik, hanya sedikit, dan yang lain itu berubah menjadi energi gas yang biasa disebut asap kendaraan. Jadi tidak ada yang dinamakan energi habis. Benar kalau kita menyebut mobil itu kehabisan energi, emang benar mobilnya yang kehabisan, tapi energi itu tidak hilang atau tidak habis, melainkan cuma berubah dari satu energi ke energi yang lain. Selain itu, di dalam energi terdapat juga yang disebut ilmu termokimia. Apa ilmu termokimia itu? Ilmu termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kalor atau panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Kenapa dibedakan kalor dan panas? Apa sih yang membedakan kalor dan panas? Mulai dari energi panas. Panas sendiri yakni energi yang berhubungan dengan gerakan acak dari partikel-partikel baik berupa atom, ion, atau molekul di dalam suatu partikel karena adanya pengaruh suhu. Sedangkan kalor adalah perpindahan energi panas atau thermal dari dua benda yang berbeda suhunya. Kalor berpindah dari suatu benda yang lebih panas kepada suatu benda yang lebih dingin. Sebagai contoh berikut ini, jika kita menyalakan api unggun dan mendekatkan tangan kita kepada api unggun, otomatis tangan kita akan menjadi hangat. Nah, itu yang dinamakan kalor, perpindahan dari energi yang lebih panas, yakni api unggunnya, kepada energi yang lebih dingin, yakni tangan kita. Ada lagi yang dinamakan dengan sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari energi tersebut. Jadi sistem itu hal-hal yang kita benar-benar perhatikan dalam fokus kita dalam mempelajari perubahan energi tersebut. Sedangkan lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang dapat membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Contohnya adalah sebagai berikut. Saya mempunyai sebuah cairan yang cairannya ini katakanlah saya larutkan dengan NaOH plus HCl sehingga menjadi suatu larutan. Nah, jika fokus penelitian saya terletak pada larutan tersebut, maka sistemnya itu adalah larutannya tersebut, dan lingkungannya adalah jika saya melarutkannya tersebut menggunakan sendok maka termasuk dalam lingkungan. Wadah yang saya gunakan juga termasuk dalam lingkungan, dan suhu juga termasuk dalam lingkungan. Pokoknya selain dari larutannya tersebut, yang ada di sekitar percobaan saya tersebut dinamakan lingkungan. Sistem sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yakni sistem terbuka.
Suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan zat atau materi antara sistem dengan lingkungan. Itu yang dinamakan sistem terbuka. Contohnya adalah, saya mempunyai, katakanlah di gambar tersebut itu air hangat yang saya masukkan ke dalam wadah dan saya biarkan terbuka. Otomatis air hangat tersebut akan menguap dan keluar menjadi udara, sehingga air yang di dalam wadah tersebut menjadi berkurang. Nah, itu yang dinamakan sistem terbuka. Yang kedua yakni sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Itu yang dinamakan sistem tertutup. Contohnya kalau sistem tertutup seperti halnya tadi air hangat tadi, namun saya tutup wadah tersebut sehingga uap air tersebut tidak dapat keluar. Uap air tersebut hanya berkeliaran di dalam wadah tersebut dan lama-kelamaan air pun menjadi dingin dan uap air tersebut tidak dapat keluar dan terkondensasi lagi sehingga jatuh lagi ke dalam wadah tersebut. Itu yang dinamakan sistem tertutup. Dan yang terakhir atau yang ketiga dinamakan sistem terisolasi, yakni sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi maupun materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya sebagai berikut. Kalau sistem terisolasi, air tersebut tidak memungkinkan untuk menguap karena dilapisi oleh lapisan yang sangat-sangat menjaga agar larutan yang ada di dalam tersebut tidak berubah, sehingga air di dalam larutan tersebut tetap utuh dan tidak, namun serapat apapun terisolasi, tidak ada yang sempurna, sehingga lama-kelamaan air yang di dalam tersebut akan menjadi dingin pula. Jadi tidak ada yang dinamakan sistem terisolasi yang sempurna. Itu yang dinamakan sistem terisolasi. Sekarang tentunya kalian sudah paham dong apa itu energi, apa itu hukum satu termodinamika, apa bedanya sistem dengan lingkungan, dan apa bedanya kalor dengan energi panas. Tentunya kalian sudah paham dong. Mungkin cukup sekian dulu dari saya pribadi. Kalau ada salah kata atau salah penyampaian materi atau ada kurangnya materi, saya mohon maaf. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.